Terus yang keempat yang ketiga ya ini Inggris. maka memutar dari sisi nutnya. Terus yang paling penting juga ini Pak, rimmer. Rimmer ini banyak kejadian di lapangan itu masalah di, nah ini kan pada saat dipotong dia masih ada ini nih Pak, tajam dia. Nah tajam ini biasanya kena ke siring ini Pak. Ini hampir sama dengan multiwire. Ya, Nah, betul. ini satu lagi yang saya tanyakan nanti. Iya, Pak. Ini pemotongan pipa ini. Iya. Kalau dia miring, artinya pakai sisi. Kalau dari segi lurusnya harus lurus memang. Nah, iya. Cuma masih ada toleransi kalau misalnya masih agak miring. Iya. Karena di sini ada 3, makanya dibikin 3 Pak. Iya. 3 seal tadi, 3 karet. Ya, memang Jadi kalau di multiwire memang nggak ada ini. Tapi Hmm. apa akan sama nggak pengaruhnya apabila pemotongan ini agak miring sedikit menyangkut ke Enggak terlalu pengaruh, karena yang dijepit di bagian atasnya bukan ujungnya. Jadi yang dijepit tuh bagian 3 seal ini. Kalau miringnya nggak begitu kan masih ada space di bawah ini Pak. Jadi masih kena di ring paling bawah, katakanlah nggak kena masih ada ring yang kedua. Jadi ini yang benar-benar berfungsi dengan maksimal kalau misalnya sudah dijepit dengan ring ini. Ini rimmer ini harus Wajib. dia mau masang ke ini harus Iya, di rimmer dulu. harus wajib. Jadi gitu Pak. Iya. Ya. Iya. Jadi rimmer ini fungsinya untuk sedikit merenggangkan dan membersihkan sisi dan bagian dalam. Berarti membuat bezel gitu ya. Iya betul Pak, bezel. Nah gini Pak. Rimmer. Jadi pipa, terus pipe cutter, rimmer, maupun Inggris. Kalau untuk material pendukungnya ya seal tip ini. Seal tip ini untuk di bagian yang pipa, betul. Nah, pada saat pemasangan si seal tip ini juga harus dilihat dari ulirnya Pak. Jangan pada saat nanti dikencengin malah ininya berbalik dia. Jadi perhatikan ulirnya. Nah, pada saat pemasangan itu ulirnya kalau misalnya Searah. sama dengan ini searah. Arah bukan berlawanan. Berlawanan malah. Jadi nggak malah mengencangkan. Hmm. Tujuan ini kan mengencangkan, menghilangkan rekat gitu. Lebih bagus lagi pada saat di seal tip dikasih cat biasanya di lapangan ini atau cat. Jadi dia lebih merekat erat ya. Karena memang sekali pemasangan udah istilahnya 20-25 tahun kan baru bisa dibongkar. Oke, itu aja kalau untuk pengenalan produk-produk terus alat kerjanya. Terus setelah pengenalan ini, terus pengenalan alat kerja harus disiapkan. Terus untuk pekerjaan persiapannya, nah ini pekerjaan persiapan yang walaupun penting tapi di lapangan kadang terlewatkan. Jadi kayak tadi fokus pastikan ini bersih, terus ini bersihin. Kayak itu drat-dratnya. Jadi sebelum melakukan perangkaian, pastikan semuanya sekilas saja. Kayak ini, oh nggak ada ini, oke. Ini bulat, oke. Terus ini juga dicek aja sekilas 3 ini udah kepasang dengan baik. Ini juga dratnya oke, bagian dalam oke. Nah semuanya melakukan pembersihan dan memastikan semua dratnya dalam kondisi tidak rusak. Nah kayak gini-gini kan Berkarat ataupun rusak atau karat. Nah semuanya dipastikan baru mulai merangkai. Nah merangkainya itu kalau di lapangan biasanya dilakukan di workshop, menghindari kayak gini kan agak susah nih nyari-nyari lokasi yang ini kan Mbak ya. Kayak gini kalau di lapangan kan di tengah jalan atau gimana. Nah biasanya di lapangan potongan ini 40 cm kedalaman galian. Ya udah langsung gini ya. Ya betul. Jadi ini ketemu TF, ketemu ini itu udah dilakukan di workshop. Di lapangan tinggal Di lapangan tinggal itu bawa aja. sama bututnya ini. Nah ini, ya betul Pak. Jadi nanti di lapangan tinggal menyesuaikan kedalaman ini. Jadi fabrikasi dulu gitu ya. Fabrikasi betul, paling 2-3 orang ada yang nyenai ini, ada yang masangin ini. Jadi lebih fokus dia kerjaan. Nah, di lapangan tinggal ngecek. Oke. Terus untuk ini
Nah ini kan karena ini matanya udah agak jelek nih Pak. Punya saya. Ini baru nih gulung data. Terus pastikan dalamnya udah tajam. Baru masukkan ini compression fittingnya. Nah gini, karena dia bakalan menekan ini kan Pak ya. Iya. Setelah ini masuk sempurna, bagus, nggak ada halangan, baru ini. Nah ini nanti yang menekan si PE. Seperti ini. Jadi dia ngepas sama ujungnya. Nah celah ini nanti dia akan merapat Pak pada saat kita kencengin ini. Jepit ya. Jepit dia Pak. Otomatis ya. Otomatis jepit kencang sendiri ya. Nah ini yang tadi kita udah pastikan nggak ada yang tajam-tajam, baru kita tekan ini. Nah, sampai benar-benar mentok seperti ini. Jadi di dalam ada o-ring, di luar. Kalau di sisi ini nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai seal tape. Ini biasanya karena nggak lurus, jadi dia agak terganjal. Ini kalau posisi pipa ini lurus, dia muternya bisa kancing. Oke. Kalau ini fungsinya untuk kompres atau untuk mengikat? Iya, ngompres Pak. Kompres saja. Nah, jadi Ya kalau mengikat lihat- yang mengompres Pak. Kalau lihat di bagian dalamnya kan ada ininya nih Pak, ada celah. Nah ini, dia agak miring. Dia fungsinya untuk menekan ini. Iya, iya, untuk kompres kan? Kompres betul. Bukan mengikat kekuatan ini juga. Enggak, dia semakin didorong semakin ngepres ini. Dinapul ya. Ya, seperti dinapul kan kalau dinapul dia ngelonggar. Kalau ini dia ngepres. Jadi semakin kenceng dia bukan semakin kenceng ke arah sininya, tapi dia malah ngekunci ini. Karena di ujung ini ada sisi miring yang untuk menekan sini Pak. Terus setelah itu, nah ini satu lagi kalau ini udah kenceng, dia udah nggak bisa dibuka lagi nih Pak. Langsung Ya, jadi dianggap ini udah paten. Jadi udah nggak bisa dibuka. Saat ini itu kan dari Ini yang kira-kira tenaga udah nggak kuat aja Pak. Ada trip. macet materialnya. Kalau ada trouble juga. Harus ada 3-3 nih Pak ya? Iya, 3 harus 3. Berarti ini kalau udah diputar Pak ya, mau ganti nggak bisa ya? Ini udah Langsung pating kan Pak ya, sekali Pating. pakai. sekali pakai ya. Ganti lagi betul. Katakanlah, oh salah gitu itu. Ah. Paten. Nah ini Oh ini nggak bisa di maintenance nggak bisa ya? Masa untuk di maintenance untuk dibuka di Udah bisa. mereka Yang bisa ya paling sisi galvanis. atas ya? Oh yang apa? Atas ini yang galvanis ini. Iya betul Pak. Galvanis. tapi ini galvanis juga kalau udah sempat dibuka dipasang lagi pasti nggak maksimal ya. Iya betul. Karena si ini yang penting nih Pak. Dia udah ngikat sempurna nih. Nah, pasang
seal tipnya nih lihat arahnya Pak. Arahnya kan ini begini nih. Nah berarti arahnya ngikutin juga. Arah dengan arah. Iya betul. Nah ini semakin banyak sih semakin bagus, cuma jangan tebel-tebel juga. Itu juga nggak ada aturannya Pak ya, harus berapa kali putar selotip itu. Tahu saya sih 10 lah Pak. 10 itu standar ya. Iya 10. Dulu. Ini aja udah 7 nih. Nah. Baru dikasih cat atau mini kan ya. Nah ini biasanya disesuaikan dengan kedalaman galian Pak. Jadi pada saat di lapangan bawah udah petani tinggal bawa ini, ya kan? Kalau dari line-nya udah siap kan, tinggal bawa ini masuk ke sini. Ini udah tinggal bawa ini kan ke atas kan. Nah ini biasanya ada sepatunya, sepatu untuk mempertahankan posisi si MGRT-nya kan. Nah ini idealnya, jadi pada saat maintenance. Jadi kalau dibikin grafik ya kira-kira gini lah Pak. Nah, ini terus seperti gini ya. Ini Pak 63-nya sini Pak. Ya. Kira gini lah ya. Ya. Itu MGRT, setelah MGRT regulator dulu ya Pak ya. Regulator. Ini ada long elbow, kalau Oh iya, long elbow, valve. Valve nggak ada Pak. Nggak ada apa-apa lah. Ada Nah, valve Oh, regulator, long elbow. Oh iya iya. Oh iya, valve untuk ini ya, yang biasanya dicopotin dulu dia sebelum aktivasi. Ya, elbow, valve, regulator, MGRT baru pipa PX. Ya. Iya, benar-benar.